Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Meila Difla Hidayat dengan NIM 10011382328 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Program Studi Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya dengan mata kuliah Kepemimpinan dan Administrator Kesehatan. Yang mana pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang analisis kepemimpinan dari Dr. Haji Abidinsyah Siregar. Selamat menyaksikan. Siapa sih Dr. Haji Abidinsyah Siregar ini? Jadi, Dr. Haji Abidinsyah Siregar merupakan salah satu tokoh kesehatan masyarakat Indonesia yang dikenal luas karena dedikasinya dalam memperkuat kebijakan promosi kesehatan dan sistem manajemen pelayanan publik. Dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik, beliau berperan aktif dalam penyusunan berbagai kebijakan, terutama di bidang promosi kesehatan dan juga pemberdayaan masyarakat. Dr. Abidinsyah juga sering menjadi narasumber dalam kegiatan nasional, membicarakan pentingnya perubahan perilaku dan juga penguatan kapasitas masyarakat dalam menjaga kesehatan. Adapun ciri khas dari Dr. Abidinsyah yaitu ketegasan dan juga kemampuan beliau dalam berkomunikasi. Dalam berbagai wawancara, beliau sering menegaskan bahwa kesehatan itu bukan hanya tanggung jawab dari tenaga medis, akan tetapi merupakan tanggung jawab dari seluruh masyarakat. Yang mana ini menunjukkan pemahamannya yang mendalam tentang pendekatan sosial terhadap kesehatan. Prinsip ini menjadi dasar pendekatan kepemimpinan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan kesehatan, bukan hanya penerima layanan saja. Gaya kepemimpinan Dr. Abidinsyah dapat digolongkan ke dalam kepemimpinan transformasional, yang mana pemimpin dengan gaya ini memiliki ciri-ciri memotivasi, menginspirasi, dan juga menumbuhkan potensi bawahannya untuk mencapai kinerja yang optimal. Dalam kepemimpinan transformasional, ada 4 dimensi utama di dalamnya. Yang pertama yaitu pengaruh ideal, yang mana pemimpin itu menjadi panutan dan juga berperilaku sesuai dengan nilai moral yang ada. Yang kedua yaitu motivasi inspirasional, yang mana pemimpin menumbuhkan semangat dan juga rasa optimisme. Yang ketiga yaitu stimulasi intelektual, yang mana pemimpin mendorong kreativitas dan juga inovasi bawahannya. Dan yang keempat yaitu perhatian individual, yang mana pemimpin memperhatikan kebutuhan dan juga potensi bawahannya. Keempat dimensi tersebut tentu jelas dalam kepemimpinan Dr. Abidinsyah. Beliau dikenal tidak hanya sebagai birokrat, tetapi juga mentor dan juga pembina yang terbuka terhadap ide-ide baru. Misalnya dalam program promosi kesehatan di tingkat daerah. Beliau mendorong tenaga kesehatan untuk mengembangkan inovasi lokal seperti posyandu remaja dan juga desa siaga aktif, sambil memberikan arahan agar program tetap selaras dengan kebijakan nasional yang ada. Sifat-sifat pribadi yang menonjol dari Dr. Abidinsyah yaitu beliau merupakan sosok yang disiplin, komunikatif, dan juga berorientasi dengan hasil. Dr. Abidinsyah mampu menyampaikan pesan kesehatan dengan bahasa yang sederhana, namun maknanya kuat, sehingga mudah diterima oleh masyarakat dari berbagai latar belakang. Ia juga menekankan pentingnya keteladanan dalam memimpin. Bagi beliau, pemimpin yang efektif adalah mereka yang memberi contoh, bukan hanya memberi perintah. Pendekatan ini mencerminkan prinsip leading by example dalam teori kepemimpinan modern. Adapun faktor yang membentuk gaya kepemimpinan dari Dr. Abidinsyah, yang mana berasal dari kombinasi pengaruh internal dan juga eksternal. Secara internal, latar belakang pendidikan multidisipliner yang beliau miliki memberikan landasan konseptual yang kuat dalam mengelola kebijakan publik. Penguasaan beliau terhadap bidang kesehatan masyarakat, manajemen bisnis, dan juga manajemen sistem kesehatan memungkinkan munculnya pandangan yang menyeluruh terhadap permasalahan kesehatan. Sementara itu, pada faktor eksternal yang mempengaruhi gaya kepemimpinan beliau yaitu
lingkungan birokrasi, dinamika kebijakan nasional, dan juga tantangan sistem kesehatan Indonesia yang kompleks. Tantangan seperti rendahnya literasi kesehatan, ketimpangan layanan wilayah, serta keterbatasan sumber daya manusia mendorong beliau untuk mengadopsi gaya kepemimpinan yang kolaboratif, komunikatif, dan juga transformatif. Selain menggambarkan kepemimpinan transformasional, pendekatan yang diterapkan oleh Dr. Abidin Syah ini juga memiliki kesamaan dengan konsep learning organization yang diperkenalkan oleh Peter Singh. Beliau menumbuhkan budaya pembelajaran di organisasi kesehatan dengan mendorong refleksi, kerja sama tim, dan juga inovasi berkelanjutan. Prinsip team learning dan system thinking sangat terlihat dalam cara beliau mengelola program lintas sektor, di mana setiap bagian dalam sistem kesehatan dipandang sebagai komponen yang saling terkait. Dalam berpikir sistematik, beliau mampu mengidentifikasi akar permasalahan kesehatan masyarakat dan juga merancang solusi yang lebih komprehensif serta berkelanjutan. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan,